ya nih Kang ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih, Ibu Zuraida dan sama dari Fortunella. Jadi ini pertanyaannya menyambung bahwa kalau Fortunella gimana cara kita maintain kandidat yang bagus ya, tapi di kita belum ada lowongan. Satu. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan social media checking yang tadi di Kang Herdi ceritakan bahwa itu apakah seberapa peranannya gitu. Nah, apakah itu memang harus dilakukan atau bagaimana sebagai proses dari pengalaman rekrutmennya Kang Herdi? Mangga Kang. Jadi ada dua tadi, tentang satu kandidat bagus tapi belum ada lowongan, satunya lagi adalah tentang social media checking. Jadi kalau di perusahaan Amerika, Eropa yang saya tahu itu kan si recruiter, istilahnya kan recruiter atau recruitment firm itu biasa memaintain say hello gitu ya kepada talent. Dan saya pernah ngerasain juga. Artinya apa? Mungkin dianggap potensi, dia sekedar say hello aja ke saya. Itu dari perusahaan yang memang kerjanya rekrut, professional hire itu. Just to make sure, Pak, masih bekerja, masih dong. Oh ya udah, sekali-kali ngopi Pak, ngobrol gitu. Tapi begitu Bapak kosong, let me know ya, gitu. Let me know. Itu memang kerjaan dia tuh, siapa yang disasar. Nah, di internal ini, kita punya bangun sistem talent pool. Jadi yang tadi saya singgung cerita saya waktu zaman di Telkom, waktu di era itu banyak banget orang Telkom diambilin perusahaan lain, saya punya sudah punya poolnya per bidang. Oh, kalau orang ini hilang, anak ini siapa kandidat di bawahnya. Nah, sepanjang ini masih terisi, pool itu kan ada di situ. Nah, pool itu dievaluasi setiap tahun. Dievaluasi tiap tahun, bisa jadi berubah dan sebagainya. Karena pool itu dibangun atas basis hasil assessment sama hasil kinerja dia. Jadi itu untuk memaintain top talent. Jadi yang benar itu memang perusahaan itu, terutama divisi HR yang khususnya terkait dengan karir gitu. Jadi jangan nunggu kosong, justru masih penuh-penuh ini, kita harus punya list penggantinya gitu. Termasuk memaintain orang-orang yang ada di talent pool, kalau itu internal atau tadi eksternal yang tadi saya alamin seperti itu. Sosmed checking itu saya ngalamin, jadi kita punya aplikasi dan di luar sudah banyak juga yang jualan gitu ya, dan di Telkom, BRI kan, BRI terutama selalu bikin sendiri Kang, ayo orang bikin sendiri aja. Kan banyak anak-anak pinter jadi selalu pengennya bikin sendiri. Intinya itu gini, jadi cara kerjanya itu kata-kata bad words, kalau kalimat bad word atau yang tidak senonoh itu dimasuk database. Begitu ada come up statement, posting orang tentang kata itu, keluarlah itu terus dilihat konteksnya apa nih, orang ngapain kok ngomong kasar gitu, ngomong nggak benar. Itu seperti itu cara kerjanya. Tapi saya merasa terbantu dengan social media checking karena menurut saya punya keyakinan you are what you post. You are what you post. Kamu yang posting apa tuh refleksi kepribadianmu seperti apa. Dan ini kerasa banget kalau memasuki pilpres, pilkada gitu ya, isu-isu kayak begitu kelihatan banget. Orang yang positive thinking selalu positif. Siapapun pemimpin yang terpilih, meskipun bukan pilihan dia tetap tone-nya positif. Contohnya kayak begitu. Karena that's the impact of democracy. Siapapun kita harus hormatin keputusan. Kerasa banget. Tapi yang sebaliknya tone-nya negatif, pokoknya apa yang dibikin bagus oleh orang yang terpilih, oleh pimpinan yang terpilih, pokoknya diserang aja, dihajar terus. Karena dia bukan yang saya pilih. It's kind of attitude itu seperti itu. Orang kayak gini biasanya kalau kerjanya ngeritik atasan, ngomongin anak buah aja. Jadi enggak grit mind kalau bahasa. Enggak grit mind. Kang punten langsung closing statement bisa Kang? Ya. Mohon maaf ini waktunya jadi kepotong nih Kang. Nggak apa-apa. Ini materinya banyak memang dan memang saya selalu semangat. Nanti teman-teman boleh ya bertanya-tanya dengan Kang Herdi atau ngobras dengan Kang Herdi kapan-kapan ya. Ya, karena saya mungkin closing statement saya mungkin dari perspektif perusahaan, you just focus in building people and your culture. The rest is going to be followed. Itu aja pesan saya.
You just focus in building people. Leading people itu mulai dari the way you recruit, develop, and retain-nya tadi. Kan harus di-maintain tuh yang tadi Pak Isdar itu. Sistem reward dan sebagainya. Then fokus you build your culture. Tapi yang dibangun secara kesisteman. Mungkin itu selebihnya sukses buat teman-teman dan sehat selalu.